Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami yang berjudul Dialektika Politik Hukum Agraria Indonesia, Transformasi Regulasi, Konflik Ruang, dan Komparasi Global dalam Perwujudan Keadilan Sosial. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Ardana dengan NIM belakang 097 dan teman saya Gesbi Ifori Basai dengan NIM belakang 122. Yang pertama ada pendahuluan. Hukum agraria Indonesia memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen politik, ekonomi, dan sosial. UUPA 1960 lahir sebagai upaya dekolonialisasi hukum tanah kolonial yang dualistik dan diskriminatif, serta bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum adat dijadikan dasar unifikasi hukum tanah nasional demi melindungi rakyat tani dan masyarakat adat. Namun, seiring meningkatnya kebutuhan investasi dan pembangunan infrastruktur nasional, muncul tekanan besar terhadap sistem agraria. UU Cipta Kerja menandai pergeseran orientasi negara dari pelindungan hak rakyat menuju efisiensi ekonomi dan kemudahan investasi. Ketegangan antara amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan pelaksanaan PSN memunculkan konflik agraria struktural, di mana kepentingan pembangunan sering mengabaikan hak historis dan sosial masyarakat lokal. Lalu ada landasan filosofis dan teoritis, yaitu mencari keadilan dalam ruang. Yang pertama, ada filosofi hak menguasai negara atau HMN. HMN dimaknai sebagai hak mandat rakyat kepada negara untuk mengatur tanah demi kemakmuran bersama. Namun, dalam praktiknya, HMN sering disalahartikan sebagai hak kepemilikan negara, sehingga menjadi alat legitimasi penguasaan tanah secara sepihak melalui HPL. Yang kedua, ada asas fungsi sosial tanah dan keadilan distributif. UUPA menegaskan bahwa tanah memiliki fungsi sosial dan harus melindungi kelompok lemah. Dalam perspektif keadilan distributif atau RAUS, distribusi tanah seharusnya berpihak pada kelompok paling tidak beruntung. Realitasnya, ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia sangat tinggi dan dikuasai korporasi besar. Lalu yang ketiga ada teori rightlessness dalam konflik agraria. Teori rightlessness menjelaskan bagaimana rakyat kehilangan hak atas tanah melalui regulasi, perlindungan hukum yang semu, dan kolusi antara pengusaha dan elit politik. Akibatnya, klaim historis masyarakat kalah oleh legalitas formal seperti HGU dan HGU perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinda. Transformasi hukum agraria pasca UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja memperkenalkan perubahan struktural dalam hukum agraria. Salah satunya melalui pembentukan Bank Tanah. Lembaga ini diberi kewenangan luas untuk mengelola dan mendistribusikan tanah. Namun, kewenangan tersebut berpotensi tumpang tindih dengan lembaga lain dan membuka ruang praktik land grabbing yang dilegitimasi negara. Negara dinilai lebih memprioritaskan subsistem ekonomi dibandingkan subsistem sosial yang beresiko menciptakan instabilitas jangka panjang. Selanjutnya, studi kasus pertama, konflik lahan Rempang Eco City. Kasus Rempang menunjukkan konflik serius antara kebijakan PSN dan hak masyarakat adat Melayu. Penetapan wilayah sebagai kawasan industri menyebabkan relokasi paksa terhadap masyarakat kampung tua. Beban pembuktian hak tanah dibebankan kepada masyarakat melalui sertifikat formal. Padahal, konstitusi mengakui hak adat. Minimnya partisipasi masyarakat dan pengabaian prinsip FPIC memicu konflik sosial, kekerasan, dan trauma kolektif. Selanjutnya, studi kasus 2, ekspansi kelapa sawit di Riau. Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Riau mencerminkan ketidakamanan hak tanah masyarakat desa. Banyak HGU diterbitkan di atas lahan yang telah lama dikelola warga. Inkonsistensi putusan pengadilan memperarah konflik, sementara skema kemitraan plasma seringkali merugikan petani karena kurang transparan dan menjerat mereka dalam utang jangka panjang. Selanjutnya,
Analisis komparatif Indonesia, Vietnam, dan Filipina. 1. Model Vietnam. Vietnam menerapkan kepemilikan kolektif rakyat dengan hak guna lahan atau LURC. Sistem ini meningkatkan investasi dan kesejahteraan, namun tetap menyisakan resiko pencabutan hak oleh negara. Model Filipina yang kedua, Filipina menjalankan CARP untuk redistribusi tanah kepada petani. Program ini relatif berhasil meningkatkan kesejahteraan, tetapi terkendala batas kepemilikan lahan dan strategi penghindaran oleh tuan tanah. Ketiga, matriks perbandingan. Bagian ini membandingkan konsep kepemilikan, durasi hak, harga lahan, dan isu utama ketiga negara. Mewujudkan kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem agraria. Yang selanjutnya, peran teknologi digital dan performa agraria. Digitalisasi pertanahan melalui PTSL dan One Map Policy dipandang penting untuk mencegah konflik. Namun, lemahnya infrastruktur data dan literasi digital masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan transparansi dan keadilan agraria. Yang selanjutnya, kesimpulan presentasi. Hukum agraria Indonesia mengalami pergeseran dari keadilan sosial menuju orientasi investasi pasca UU Cipta Kerja. Dampaknya adalah meningkatnya konflik agraria, melemahnya hak masyarakat adat dan petani, serta ketimpangan penguasaan tanah. Oleh karena itu, harmonisasi kebijakan agraria dan penguatan pengakuan hak ulayat menjadi kunci terwujudnya keadilan dan pembangunan berkelanjutan. Akan ditutup oleh teman saya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.